Chapter 338. The Stories of Characters 4. Aku berjalan ke penghalang Baal dengan Jain. Daerah sekitarnya hanya bisa digambarkan sebagai kekacauan total. Suasana gembira konferensi perdamaian transnasional telah hancur total, dan bangunan-bangunan penting seperti kediaman Presiden Republik telah ditelan juga. Ini baru sehari sejak penghalang ini terbentuk. Itu menelan hampir setengah dari seluruh ibu kota. Apakah kamu punya rencana untuk menghadapinya? Petik 2. Aku menggelengkan kepala pada pertanyaan Jain. Aku tidak punya rencana atau bahkan ide cemerlang. Aku tidak tahu apa-apa tentang pengaturannya, jadi kelemahannya adalah dugaan siapapun. Aku belum menggambarkan Baal atau kemampuannya dimanapun dalam novel aku. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Aku tidak yakin. Aku memeriksa jumlah SP dan DP yang aku miliki, yang ternyata 4030 SP dan jumlah DP yang berlebihan. Jain, apakah kamu tahu jika dunia ini memiliki pedagang iblis? Oh, ya, aku mendengar mereka tinggal di sekitar pinggiran benua. Tetapi mereka mungkin sedang dalam perjalanan ke sini mengingat apa yang sedang terjadi. Mengapa? Apakah kamu memiliki DP ekstra untuk dibelanjakan? Petik 2. Ya, hampir 1 juta. Dengan sponsor aku, Litrain sekarang menjadi ksatria terkenal di dunia yang dikenal sebagai Knight of Brilliance. Berkat dia, aku punya hampir 1 juta DP. Bagaimana? Mata Jain membelalak. Ada sesuatu yang disebut bonus keberuntungan. Setiap kali aku mendapatkan 100 DP, aku mendapatkan 20 DP lainnya. Bagaimanapun, itu bukan yang penting sekarang. Petik 2. Aku menatap penghalang berbentuk kubah yang menembus langit dan mengeluarkan Mystic Key. Pertama, mari kita masuk. Apakah kamu yakin kunci itu akan bekerja gelombang? Lagi pula, itu penghalang Baal. Petik 2. Jain meragukan kekuatan Mystic Key. Aku tidak bisa menyalahkannya mengingat betapa kecil dan tidak penting tampilannya. Begitu aku memperkuat kemampuannya beberapa kali, itu seharusnya bisa menghancurkan sebagian penghalang. Pada saat itu, beberapa langkah terdengar dari kanan. Jain dan aku perlahan memalingkan kepala ke arah itu. Yang mengejutkan kami, para ksatria Arunheim bergegas ke arah kami. Siapa mereka? Jain mengangkat bahu. Mendengarnya, pemimpin para ksatria melangkah maju. Bisakah kamu benar-benar menghancurkan sebagian penghalang? Suara seorang wanita terdengar. Knight itu melepas helmnya. Aku segera mengenali wajahnya. Dia adalah Airun, komandan ksatria yang memberi aku perintah untuk mengawal Harin. Dia tampak seperti hampir menangis. Tidak, aku bisa melihat jejak air mata di sekitar matanya. Itu pasti karena rasa bersalah karena tidak dapat melindungi tuannya sebagai seorang ksatria. Ya, itu harusnya mungkin. Aku melepas jubah aku ketika aku menjawab. Ketika Airun melihat wajahku, alisnya terangkat karena terkejut. Kamu adalah. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita membuka penghalang. Aku memotong Airun sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya. Aku menyelubungi Mystic Key dengan Aether. Kuncinya tumbuh sedikit lebih besar. Petik 2. Bisakah itu benar-benar membuka penghalang? Suara Airun bergetar dengan cemas. Iya nih. Petik 2. Kalau begitu tolong cepat. Aku ingin mati karena tidak dapat melakukan apa-apa. Pangeran kita sedang menunggu kita di dalam penghalang. Petik 2. Airun memohon dengan sungguh-sungguh. Aku bisa merasakan betapa tulusnya dia dalam ingin melindungi Pangeran Arunheim. Pangeran kita. Tangannya yang gemetaran menyentuh permukaan penghalang. Namun, penghalang itu langsung mendorongnya kembali. Oke. Aku menambahkan sistem konsolidasi acak dan kendala dan amplifikasi ke kunci. Kemudian, aku mendorong kunci di dalam penghalang. Tezes. Bunga api yang kuat berderak ketika dua kekuatan sihir bentrok. Aku menanamkan kekuatan sihir stigma ke dalam Mystic Key, dan itu meresap ke penghalang melalui kunci. Koa. Baik penghalang dan tanah di sekitar kami bergemuruh. Kemudian, celah muncul di penghalang di sekitar kunci. Para ksatria menelan air liur mereka, dan aku menuangkan setengah dari stigma yang tersisa. Dentang. Detik berikutnya, suara tajam terdengar, dan sisi penghalang mulai runtuh. Itu dibuka. Airun berteriak dengan gembira. Dia menangis, seperti halnya para ksatria lainnya. Mereka mendekati aku dan menyatakan terima kasih. Sejujurnya, aku sedikit terkejut dengan reaksi berlebihan mereka. Amerika Serikat, Kastil Iblis Leraje. Di sisi lain, Leraje sedang duduk-duduk di rumahnya yang baru ditemukan, menunggu permainannya selesai. Berkat kesabarannya, Amerika jauh lebih damai daripada Eropa. Namun, karyawan perusahaan Gamleol merasa lebih tertekan daripada sebelumnya. Mereka sering menjaga diri dengan mengambil obat-obatan dan ramuan, dan 7 di antaranya bahkan pingsan karena stres. Mereka bekerja tanpa istirahat sejenak. Itu semua untuk pelanggan tunggal yang menunggu pekerjaan mereka. Petik 2. Tuan Leraje, permainannya hampir selesai. Di kamar gelap Kastil Iblis, CEO Leol, Farhan, membungkuk di depan Leraje. Leraje menatapnya dengan mata bosan sebelum mengetik keyboard dengan terampil. Itu terdengar baik. Jenis permainan apa itu? Farhan melirik balasan yang diketik Leraje. Ini adalah kombinasi dari pelatihan, pertempuran, strategi, petualangan, dan perjalanan.
Game ini pasti akan menjadi game terhebat yang pernah dibuat. Petik 2. Jam yang tak terhitung banyaknya yang dimasukkan oleh karyawannya dan dorongan dari iblis akhirnya memungkinkan game memasuki tahap akhir pengembangannya. Secara alami, Farhan memiliki perasaan campur aduk tentang hal itu. Dia khawatir Leraje tidak akan menyukainya, namun dia bersemangat tentang apa yang dia yakini sebagai permainan terbesar abad ini. Aku melihat, tetapi apakah manusia dapat mengalahkan aku dalam permainan itu? Bagaimana mungkin manusia biasa mencapai hal seperti itu? Aku tidak suka game yang tidak seimbang. Aku tidak suka. Ketika 3 kata ini keluar, wajah iblis di sekitar ruangan berubah tajam. Tidak akan. Farhan dengan cepat membanting kepalanya ke tanah. Game itu akan memiliki sistem serangan. Menjelaskan. Tidak ada manusia yang mampu mengalahkan Lord Leraje dalam konfrontasi 1 lawan 1. Aku pribadi telah melihat kendali Tuhan yang luar biasa, yang telah melampaui kemampuan manusia. Dalam game kami, seorang ahli level 1 mampu mengalahkan pemain level 50 tergantung pada level kontrol, jadi manusia akan bekerja sama untuk mengalahkanku. Tes keterampilan yang sebenarnya, itu adalah sesuatu yang aku sukai. Aku benci game yang tergantung pada keberuntungan. Ya, tentu saja. Ekspresi iblis melunak, dan Farhan menghela nafas lega. Tapi, Farhan hampir pingsan ketika mendengar kata itu. Kamu salah. Farhan melihat hidupnya bersinar di depan matanya. Dia menjadi yakin akan kematiannya. Salah. Sekarang Leraje menggumamkan kata itu, Farhan tahu tidak ada jalan keluar. Tuhan, tolong selamatkan hidupku. Ada satu manusia yang mengalahkanku. Maaf. Rahang Farhan terjatuh. Leraje dengan terampil menggerakkan jari-jarinya dan membuka catatannya dalam permainan yang disebut gladiator abad ini. Yang mengejutkan Farhan, Leraje mengalami beberapa kekalahan berurutan. Aku berasumsi kamu bisa melihatnya. Kepala Farhan menjadi kosong. Dia tidak bisa percaya ada seseorang yang mampu mengalahkan iblis ini. Dari apa yang bisa dilihatnya, Leraje bahkan lebih sebagai iblis di dalam realitas virtual, karena banyak pakar bumi yang terkenal, seperti Heinkes dan Chai Jochul, tidak tahu bagaimana caranya bahkan memasuki dunia virtual. It-nya adalah Ekstra 7. Leraje menarik info pemain Ekstra 7. Temukan dia untukku. Semua bawahan Farhan dan Leraje semuanya telah menatap bingung pada wajah mereka. Bahkan iblis-iblis itu tampak kaget karena tuan mereka telah kalah. Aku menyaksikan gerakan yang tak terbayangkan dan selera permainan. Pada saat itu, aku hanya marah pada kekalahan beruntun aku, tetapi sekarang aku memikirkannya, aku harus banyak belajar darinya. Seperti yang dijelaskan Leraje, ruangan itu dipenuhi keheningan. Iblis mengakui bahwa dia harus banyak belajar dari manusia. Farhan terkejut luar biasa. Tapi sekarang karena aku lebih berpengalaman, aku ingin mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Leraje tersenyum samar ketika dia mengetik kalimat terakhirnya. Di alam iblis, orang akan beruntung melihat senyumnya sekali dalam 100 tahun. Sekarang setelah dia mengungkapkan senyumnya, iblis-iblis di ruangan itu semua merasa hati mereka bergetar. Baal's Barrier, Destroyed Mansion. Baal meninggalkan Shin Jong-hak dan Jin Sah-hyuk di belakang. Jin Sah-hyuk mengatakan Baal kemungkinan besar membangun kastil iblisnya dan bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menghentikannya, tetapi Shin Jong-hak duduk di sudut rumah yang hancur tanpa bergerak sedikitpun. Hatinya tidak berdebar, dan tubuhnya membeku. Dengan citra kakek yang ia hormati dan kagumi hancur berantakan, ia tampaknya telah kehilangan dirinya dalam perasaan hampa. Petik 2. Yo, idiot, apa kamu hanya akan duduk di sana? Jin Sah-hyuk memanggil Shin Jong-hak sekali lagi. Namun, Shin Jong-hak tidak bereaksi sedikitpun. Menyedihkan. Sungguh, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih menyedihkan. Petik 2. Jin Sah-hyuk mencibir secara terbuka. Kami menemukan Nona Shrine. Dia aman di dalam bunker bawah tanah. Petik 2. Pada saat itu, sebuah suara mendesak terdengar di luar jendela. Shin Jong-hak memejamkan mata, ingin mengabaikan segalanya. Buka matamu, bodoh. Tapi Jin Sah-hyuk menusuk mata Shin Jong-hak dengan jarinya. Setelah bergoyang kesakitan, Shin Jong-hak menembak matanya terbuka dan menatap Jin Sah-hyuk. Kamu sepotong. Shin Jong-hak yang biasa akan memaki dan mengayunkan tombaknya. Tapi Shin Jong-hak saat ini hanya menghela nafas dan tersandung tanpa daya. Petik 2. Kamu tidak mengerti. Dia bergumam saat mengenang masa lalunya. Alasan dia ingin menjadi pahlawan semata-mata karena kakeknya, Shin Myung-chul. Alasan dia bangga pada dirinya sendiri adalah karena dia adalah keturunan pria yang dipuji sebagai pahlawan terbesar dalam sejarah. Kamu tidak mengerti untuk apa aku hidup, untuk apa aku berharap. Tapi legenda itu sekarang hilang. Imannya telah hancur oleh kebenaran dingin bahwa Shin Myung-chul adalah seseorang yang mengundang Baal ke dunianya. Koak. Jin Sah-hyuk menendang bahu Shin Jong-hak. Shin Jong-hak jatuh ke belakang tanpa menangis. Kemudian, Jin Sah-hyuk mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan frustrasi. Dia adalah orang yang paling heroik di antara orang-orang bodoh yang menyebut diri mereka seorang pahlawan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kakek kamu. Aku pernah melihatnya sebelumnya ketika aku bepergian dengan Bel. Petik 2. Apa?
Ekspresi Shin Jong-hak menegang seolah bertanya mengapa dia tidak pernah menyebutkannya sampai sekarang. Jin Sahyuk memandang keluar jendela dan melanjutkan. Shin Myung-chul mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaiki kesalahannya. Itu artinya dia memiliki kualitas seorang pahlawan. Petik 2. Kemudian, getaran samar mengguncang penghalang. Alis Jin Sahyuk naik ketika dia melihatnya. Dia melanjutkan sambil mengamati penghalang. Jadi, bangkit dan berkelahi. Bukankah Bel memberitahu kamu? Shin Myung-chul itu meninggalkan sesuatu bersamamu. Bel bukan pembohong. Petik 2. Getaran bertambah besar, dan celah kecil muncul di penghalang Baal. Seseorang jelas berusaha masuk. Jin Sahyuk dengan cepat mengerti siapa yang bertanggung jawab. Jika kamu masih ingin hanya duduk di sana. Dia menyeringai dan menatap Shin Jong-hak. Kalau begitu, silakan. Meremehkan nama kakek kamu semua yang kamu inginkan. Seorang pria yang lebih besar dari kamu baru saja tiba. Seseorang seperti kamu tidak perlu. Petik 2. Apa? Mendengar ini, wajah Shin Jong-hak berubah. Senyum muncul di wajah Jin Sahyuk saat dia menatap keluar jendela. Diprovokasi, Shin Jong-hak perlahan bangkit. Kemudian, dia menyaksikan sendiri. Retak. Retakan muncul di penghalang Baal. Petik 2. Bahu Shin Jong-hak menegang. Jin Sahyuk terus mengamati celah itu saat dia bergumam. Melihat, dia bertahan seperti kecoa dan selalu merangkak kembali. Petik 2. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Sebagian penghalang runtuh, dan seorang pria muncul dari reruntuhan. Orang-orang seperti itu sangat keren. Kim Ha-jin. Di sebelahnya adalah pasukan ksatria. Bahkan Shin Jong-hak harus mengakui bahwa pintu masuknya keren. Petik 2. Omong kosong. Shin Jong-hak mendengus. Dia merasa tidak nyaman di dadanya. Dia tahu itu karena ketidaksukaannya terhadap Kim Ha-jin, dan itu dengan bersih membakar keputusasaan dan ketidakberdayaan batinnya. Dia tidak terlihat baik apapun yang dilakukannya. Shin Jong-hak tertawa dalam hati saat dia dengan jelas menyadari bahwa dia sedang cemburu. Benar, dia cemburu. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mengakui perasaan ini. Lagi pula, bukankah Bel mengatakan Shin Myung-chul juga karakter yang cemburu? Sekarang setelah dia tahu bahwa kakeknya penuh dengan kekurangan, dia merasa dia akhirnya bisa meninggalkan sikapnya yang tinggi dan kuat. Mengapa? Jin Sahyuk bertanya dengan senyum nakal. Petik 2. Tidak bisakah kamu tahu dari wajahnya yang rata-rata? Shin Jong-hak mencibir. Perasaan yang tidak pernah dia akui, perasaan yang telah mendorongnya ke levelnya saat ini, iri hati dan kecemburuan. Dia tidak terlihat sebagus aku. Setelah mengakui mereka dengan sepenuh hati, dia mengambil tombak penakluknya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com